Lalu begini Bu, kadang-kadang di dalam orang yang yang terjerat sama perselingkuhan seperti itu ya, kadang-kadang karena ada teman lawan jenis yang sudah dekat. Iya. Nah, itu gimana Bu ya cara kita supaya membentenginya ya? Betul. Nah, jadi memang ketika kita sudah menikah, kita kan harus ingat tuh bahwa bukan saya lagi, tapi harus kita. Oke? Itu ya. Jadi kalau ada teman, itu berarti teman kita kan? Ya. Oke. Nah, ceritanya sekarang misalnya contoh, saya dan suami. Lalu saya punya teman Pak Gunawan, lawan jenis. Iya. Saya nggak boleh lebih dekat sama Bapak daripada sama suami saya. Iya dong. Jadi artinya saya akan cerita kepada suami saya. Tadi ya, Pak Gunawan sama saya kita sama-sama pelayanan. Kita sama-sama ini, sama-sama. Kan ini kan suami ngedengar cerita saya. Ya. Kalau dia merasa ada yang janggal, misalnya, dia pasti akan mengingatkan saya. Kenapa kamu setelah selesai pelayanan makannya berdua aja sama Gunawan? Sama Pak Gunawan, kan itu ada staf-staf yang lain, ajak dong, sama-sama. Nah, betul. Jadi di dalam ketika kita punya aturan tidak tertulis, yang artinya saya harus bisa mempertanggungjawabkan kepada pasangan saya. Yang artinya saya akan cerita, begini loh Pap, itu tadi semua udah pada pulang buru-buru. Ya, sedangkan ini kita memang harus makan siang. Itu ada satu restoran di depan gereja. Kita makan sebentar, ya. Kita bicaralah untuk pelayanan berikutnya. Jadi saya cerita karena awalnya kan pasti saya nggak ada apa-apa. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, waktu nggak ada apa-apa ya saya cerita dong. Karena kalau ada apa-apa mana mungkin cerita. Gitu. Nah, disinilah peran daripada pasangan. Nanti dia akan turut berasa sih sebetulnya. Betul. Iya. Kayak ada sixth sense. Iya, sixth sense ya. Jadi maksudnya gini, apakah pasangan kita jujur apa nggak jujur, mestinya kita berasa. Betul. Kayak ada yang disembunyikan gitu. Jadi misalnya kayak ditanya, kenapa kamu makan cuman berdua? Gitu misalnya kan ada kayak mau cari-cari alasan misalnya begitu. Itu kan ketahuan dengan kalau kita nggak ada maksud, makan cerita aja. Betul. Ya. Nah, jadi memang ketika dekat itu maksud saya, kenapa si pasangan bisa nggak berasa ketika pasangannya dekat? Malah di encourage untuk terus-menerus Bu. Kalau begitu kah? Deket. Maksudnya, lu pergi aja dia berdua gitu? Nggak, kadang-kadang ya Bu ya, kalau misalnya ada temen misalnya ada suami yang punya temen lawan jenis yang terlalu dekat. Kadang-kadang istri juga mengencourage supaya dia bisa, ya silakan aja kalau misalnya kamu mau pergi. Nah, maksud saya seperti ini kan terjadi. Betul. Ketika silakan saja, apakah si istri sebetulnya misalnya gini, itu teman saya, teman baik saya, jadi nggak mungkin lah, gitu kan? Iya. Kadang-kadang gitu Bu ya. Iya, nggak mungkin lah. Iya. Tapi enggak. Iya. Justru menurut saya kalau Anda sayang sama teman Anda itu dan sayang sama pasangan Anda, tolong please jangan diizinkan untuk misalnya gini, suami, anterin deh. Nah, ini dia yang suka terjadi. Anterin pulang. Oh, tentu saja sekali ini lagi hujan besar, ya nggak ada taksi. Lagi COVID, sekali. Tapi itu pun sekali, hati-hati. Saya harus anjurkan, kalau Pak Gunawan, saya numpang mobil Bapak, saya harus duduk di belakang. Iya, betul. Jadi Pak Gunawan juga harus mengatakan, Bu Charlotte maaf. Jadi memang saya saat ini supir Grab.
ya, supir taksi. Jadi mohon ibu di belakang. Karena bisa juga buat si wanita kan sungkan seolah-olah kan Betul. masa memperlakukan Iya. apa maksudnya rekan kerja seperti supir. Enggak. Iya, Jadi berarti pihak yang laki-laki ini yang mengatakan silahkan duduk di belakang. Karena itu aturan kami. Iya, iya, iya. Kami artinya aturan di apa namanya Suami dan istri. suami ya. dan istri, Iya, betul, iya, iya, iya. gitu. Ya. Ya memang kalau misalnya kita nggak bisa ngerti aturan ini ya Bu ya, maksudnya harus ada pembatasan dan juga ada apa? Ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak boleh lakukan untuk melukai pasangan kita. Lebih baik kita jangan. Iya, Ya. Iya. Atau pasangan juga harus berani mengatakan kamu jangan seperti itu. iya, Ya. Memang Iya. kebanyakan pasangan-pasangan ini sungkan ya Bu ya untuk ngomong seperti ini ya. betul. Iya, ya. Makanya keterbukaan suami istri dulu nih, ini penting. Hmm. Jadi ketika misalnya katakan di tengah misalnya memang taksi nggak ada dan sebagainya, kita telepon. Misalnya Pak Gunawan telepon istri, Mah, aku terpaksa nih mesti nganterin Bu Charlotte nih pulang. Karena supir tiba-tiba dipakai, pokoknya apa, sehingga istri juga tahu Bapak lagi nganter saya. Iya, iya, iya. Nah, begitu sampai di rumah, suami saya ada, saya bilang, Pak silakan kenalan dulu sama suami saya. Iya, iya, Ya, iya. oh ini tadi hamba Tuhan nih yang nganter saya pulang, begitu. Sehingga semua clear, Ya, betul. terbuka. Betul, jelas. Jadi Bapak juga kalau digosipin, ada jemaat yang lagi lihat, Pak Gunawan di belakangnya ada seorang wanita. Nah, jadi waktu itu kita tahu, oh iya, waktu itu pas hari itu memang terjadi begitu. Iya, iya, iya. Nah, kenapa makanya itu soal duduk aja harus jadi aturan, Pak. Betul, Bu. Betul, betul. Iya. Lalu kan tadi itu di lingkungan gereja ya, Bu ya. Iya, Lalu kalau perselingkuhan di antara, maksudnya yang terjadi di lingkungan kerja. Nah, ini dia yang dimana teman dekat ataupun teman yang berlawanan jenis si istri tidak tahu, tidak kenal. tidak kenal, atau si Iya. suami tidak kenal. Iya. Nah, itu gimana Bu cara ininya ya, membatasi dirinya atau bagaimana pasangan berperan supaya tidak terjadi seperti itu? Iya, sebetulnya kan pasangan harusnya kan tahu ya, berasa. Yang tadi saya bilang, Iya. kalau ada perubahan, ya, ketika suami kok sekarang pulangnya lebih malam, Nah, misalnya gitu. Nah, kenapa si istri nggak berasa? Karena si istri juga lagi sibuk sama anaknya. Jadi pikir ya udahlah si suami mungkin pulang malam, dia ada rapat, ada meeting, atau dia makan dulu gitu ya. percaya aja gitu Bu. Percaya aja. Ya, ya, Jadi ya. makanya ada satu case yang dimana si suami ini sudah 3 tahun selingkuh, Istrinya tidak tahu. tidak tahu. Hmm. Jadi si istri hanya mengatakan memang betul pulangnya lebih lat, jam 7, jam 8, pokoknya lewatin kadang-kadang dinner gitu. Ya saya pikir makan sama rekan kerja. Ya, ya, Tapi memang saya sih udah mulai berasa karena itu ada eskalasinya. Jadi yang tadinya seminggu sekali pulang telat, jadi seminggu 2 kali, 3 kali. Dan dosa itu kan selalu ada eskalasi, Pak. Dia nggak pernah maksudnya Iya. ada di tahapan itu gitu ya. Iya, Jadi dia akan makin gitu loh. Kalau pinjam bahasa sekarang bermutasi Bu. Oh gitu ya. Iya ya. Makin Betul juga. Makin banyak. Makin banyak Iya, iya, iya. caranya Caranya, atau iya, apanya iya. gitu. Nah, jadi kenapa si istri nggak berasa? Menurut saya begini, ketika udah nggak deket kan, kalau deket mah bergerak sedikit juga kan kita tahu. Betul. Ngeh. Iya. Ya. Iya, iya. Tapi kalau jauh dia bergerak juga kan kita nggak berasa lagi, gitu. Jadi sebetulnya kenapa ini nih yang menempel ini, sehingga dia bergerak sedikit kita udah ngeh. Karena kalau udah jauh, ya dia mau jumpalitan juga kita mungkin udah nggak berasa lagi. Iya. Nah, sekarang tentunya saya tidak menyarankan untuk saudara jadi paranoid, Iya. curiga. Wah, kok pulangnya sore? Nggak usah. Ya,
sebetulnya ketika Tuhan suruh kita aja, lakukan aja peran kita. Ya, kita tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Saya pikir itu menjadi lem, perekat yang akan seperti magnet gitu ya. Akan menarik untuk ini cinta yang awal itu kembali. Iya. Jadi memang sekali lagi kedekatan, keterbukaan, lalu juga hikmat Tuhan ya Bu ya. Iya. Ya, yang memang itu semua secara dinamis bergerak di dalam hati kita supaya yang seperti Ibu bilang tadi tuh, kalau misalnya udah sedikit merekat, maka kita pasangan pasti tahu. Nah, ini ada sesuatu nih yang terjadi. Kalau kita dekat, melekat, kalau dia kenapa-napa kan kita berasa nih. Betul. Kecuali kalau udah jauh kan, kalau udah jauh kan dia mau bergerak jumpalitan, ini kita juga bisa nggak sadar. Iya. Gitu. Iya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya ini yang harus kita lakukan? Tetap melekat, ya, dekat, ya. Ayolah kita usahakan komunikasi, terbukaan dan lain sebagainya. Iya. Seperti pembahasan yang lalu ya Bu ya. Iya, betul. Jadi ayo bagaimana lakukanlah kegiatan bersama, begitu kan? Iya. Pacaran lagi, membangun cinta lagi, gitu Bu ya. Betul. Jadi bagi saudara yang mungkin hari ini miss tentang perbincangan kita yang sebelumnya, silakan coba cari lagi ya di Berkat Hidup Net. Jadi saudara bisa terus mengupdate apa yang sedang kita bincangkan. Lalu kita bicara tentang KDRT Bu ya. Memang tadi Ibu sempat menyinggung di awal tentang KDRT. Sebenarnya KDRT ini pengaruhnya terhadap anak sampai sejauh mana Bu? Artinya ketika si ayah melakukan KDRT terhadap istri ataupun terhadap anak, ya pastilah melukai sekali Pak. Karena kan kekerasan dalam bentuk verbal, dalam bentuk fisik, apapun, itu pasti membekas di hati. Ya, karena apa? Memang kasih itu tidak bisa berdampingan ya sama kekerasan, melukai gitu, menyakiti. Bagaimana ya? Itu nggak ada tempatnya kasih. Padahal kasih itu tempatnya kan di dalam sebuah keluarga. Betul. Di dalam sebuah relasi. Iya. Jadi ketika relasi ini ada yang disakiti begitu, ini kan berarti menghancurkan relasi, merusak relasi. Iya. Jadi waktu kita membangun relasi itu dengan kasih, lalu kemudian ada mungkin bentakan, hinaan, pukulan, penyiksaan, ya lebih kepada KDRT kan sebetulnya lebih kepada penyiksaan. Di mana ada kasih di dalam penyiksaan? Iya. Makanya anak-anak suka kehilangan arah karena sebenarnya kasih yang mereka miliki di dalam keluarga tetapi malah digantikan dengan kekerasan. Seperti itu. Jadi pertumbuhannya dan juga si anak menuju ke menjadi orang dewasa yang sehat itu pasti terganggu Bu. Betul. Iya. Kita melihat anak-anak yang di abuse ya, waktu kecil, bagaimana perkembangan emosinya juga bermasalah tuh, bahkan di usia dewasa. Jadi saya ketemu dengan pria 45 tahun, itu bayangkan dia bisa menangis gitu ya, meraung-raung begitu, dan dia mengatakan, saya mesti mendengar. Waktu dia bilang, mamahnya kan suka bilang, kamu tuh nggak ada gunanya, kamu payah, jadi anak kamu ini semua umpatan lah. Ada umpatan yang kata-kata yang saya nggak sanggup katakan begitu. Lalu saya bilang gini, kan itu mamahmu ngomong waktu kamu 7 tahun. Iya Bu. Tapi kata-kata itu masih terngiang-ngiang. Wow, iya. Itu belum tuntas kan ya Bu ya? Saya
ya konseling bertahun-tahun dan akhirnya dengan pertolongan Tuhan, menurut saya ini luar biasa ya, karena saya juga melihat keajaiban yang Tuhan tuh hancurkan benteng itu. Dan si anak paling tidak sekarang sudah ngomongan lagi sama mamahnya, sudah berelasi, walaupun nggak menjadi close, tetapi paling tidak kebencian itu sudah mulai runtuh gitu ya. Sebelumnya nggak ngomongan. Dalam cukup lama ya Bu ya, waktu cukup 2 lama. 2 tahun nggak bicara. WA nggak dijawab, email nggak dibalas, pokoknya ya gencatan senjata begitu dari si anak ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui istrinya ya. Ya Tuhan pakai saya, intinya maksudnya pemulihan bisa terjadi. Jadi tetap kita punya harapan di dalam Tuhan. Nah Bu Charlotte, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan lagi, yaitu misalnya seperti ini Bu. Nah pernikahan kita ini sudah di ujung tanduk nih, ya kan? Mungkin oleh perselingkuhan, oleh KDRT, tetapi kemudian pasangan memilih untuk bertahan. Meski dia bertahan dalam hidup menderita karena menunggu dan supaya berharap, berdoa supaya pasangannya ini berubah ya Bu ya. Atau yang Ibu bilang tadi di awal, pisah sementara. Nah, kira-kira apa yang mesti dia lakukan Bu selain berdoa? Bagaimana supaya membangun cinta itu, dan apakah ada konsekuensinya bagi diri dia sendiri? Ketika bertahan ya Pak? Ketika bertahan Bu, ya. Dia akhirnya nggak mau cerai nih saya nih. Saya mau pertahankan pernikahan saya. Iya. Dan Anda sebetulnya begini, apa sih yang namanya cinta? Cinta itu cuma komitmen. Ya. Jadi bukan lagi lust, nggak ada nafsu. Ya. Bagaimana Anda bisa mencintai suami yang ya kalau Anda deketin aja dia mukulin. Kecuali Anda melihatnya itu sebagai pasien Anda. Dan waktu Anda lihat itu jadi pasien, yang ada timbul apa? Belas kasihan. Jadi ya dari mana sumber Anda bisa bertahan kalau bukan dari Tuhan? Betul. Ya. Jadi kita tidak lagi melihat diri kita yang disakiti. Kalau kita melihat antara saya dan pasangan di tengah-tengah ada Tuhan, maka kita melihat juga Tuhan lagi disakiti. Jadi bukan kita yang disakiti. Dan Tuhan yang bilang, aku nih yang sudah mati di kayu salib bagi dia. Bagi dosanya dia. Aku udah tanggung. Jadi kita nggak perlu baper. Ya. Karena Tuhan udah tanggung dan Tuhan bilang it's finished, udah selesai. Udah selesai di kayu salib. Sehingga waktu dia menyakitimu, Anda nggak merasa sebagai korban, lalu mengasihani diri, self pity. Lihat tuh, saya tuh udah melayani dia, dia masih selingkuh. Saya setia, dia nggak setia. Nah, udah deh, kalau udah self pity, self centered. Kita ngelihatnya diri kita sendiri, kita menjadi egois, kita menjadi sombong. Iya. Kita merasa lebih baik, lebih benar dari dia. Iya. Kita nggak merasa kita juga mungkin punya kontribusi. Kenapa itu pasangan sampai begitu? Iya. Karena saya melihat juga ketika yang KDRT, ini kan sebetulnya dia sendiri juga benci sama diri dia. Benci yang melakukan KDRT. Yang melakukan. Siapa sih yang berbuat dosa yang sebetulnya nggak benci sama dirinya? Iya. Ya enggak? Semua model candu itu sebetulnya benci sama diri. Iya, dia ingin melukai dirinya sendiri. Iya, mau candu apapun, bentuk candu. Iya. Justru sebetulnya ciri-ciri candu, dia itu kepingin ngelepasin, tapi nggak bisa. Karena dia tahu dia terikat. Addicted ya Bu ya? Iya, terjerat. Nah termasuk ketika KDRT. Dia juga tahu kalau dia tuh nyakitin. Dan dia sebetulnya nggak mau. Cuman nggak mampu.
Ya. Nah, boleh nggak sih kita nggak ngelihat diri kita yang sudah kayak begini, sudah begini. Ayolah keluar dari diri Anda. Sehingga seperti mata Tuhan Yesus yang memandang orang berdosa. Ya, seperti domba tidak bergembala. Jadi belas kasihan itu timbul. Sampai sejauh mana Bu kita akhirnya sampai mengatakan sepertinya kayak saya ini butuh pendamping rohani atau seorang konselor. Iya. Nah, itu sampai sejauh mana Bu? Tentu saja menurut saya sih setiap kita sebetulnya nggak usah ada masalah. Kita butuh mentor, spiritual mentor. Kita butuh accountable friend. Accountable friend ya, penting sekali. Iya. Iya. Sebelum ada masalah loh. Ya, sebelum ada masalah. Karena kalau kita bijak, sharing, dan juga sama-sama menggumuli, mendoakan, pasti ya kita bisa atasi bersama-sama. Betul. Teman doa. Dan sebetulnya teman doa kita yang paling dekat adalah suami istri. Pasangan kita. Pasangan. Iya. Tapi seandainya ketika kita ada masalah, kita boleh punya teman. Iya. Maksudnya entah mentor, spiritual mentor itu tadi, atau accountable friend. Dan juga, sorry Bu, yang pasangan kita tahu juga ya. Oh, pasangan kita tahu. Dan kita harus cari yang sejenis. Ya. Nggak boleh cari lawan jenis. Ya, mau sahabat kayak apapun nggak ada. Sahabat kita itu adalah pasangan. Ya, jadi sahabat kita pasangan. Lalu ini adalah sahabat dalam konteks pertemanan. Ya, yang kita bisa percaya, yang pasti seiman, yang kita tahu dia pasti sedang menolong kita. Ya, bukannya lagi ngomporin, oh ya udah tinggalin aja suamimu, gitu kan? Nah, itu yang nggak sesuai firman, gitu ya. Berarti yang sesuai dengan firman. Nah, Tuhan kirim itu menjadi teman bicara, teman berdoa, begitu. Ya, mungkin ini teman yang bukan tiap hari kita ketemu. Ya, coba Anda berdoa, minta sama Tuhan. Ya Tuhan, saya harus bicara ini dengan siapa? Apakah datang ke hamba Tuhan gitu. Tapi ini kan kalau nggak kasihan hamba Tuhannya ya. Dikit-dikit jemaat kalau ada apa gitu. Artinya Anda berdoa kepada siapa Anda bicara tentang hal ini dan menggumuli yang akan menjadi teman doa Anda. Nah, ada satu lagi Bu pertanyaannya yang terakhir ya. Kalau semisal kita sebagai pasangan ingin kembali untuk memulai pernikahan yang bahagia. Tetapi ternyata pasangan kita yang udah selingkuh atau melakukan KDRT itu telah menikah kembali. Oke. Nah, lalu apa ya Bu ya yang mesti kita lakukan ya sebagai pribadi anak Tuhan yang harus bertahan? Apa yang mesti kita lakukan? Iya. Anda kan pernah mengalami pernikahan yang buruk begitu ya? Ketika Anda dikecewakan. Saya sih kalau dihadapkan dengan situasi begitu, saya memilih single. Jadi single parent ya Bu? Iya. Saya juga bukan trauma, maksudnya apakah pernikahan yang kedua bisa mungkin baik dan sebagainya, tetapi di dalam konteks saya mau bertanggung jawab, saya menikah sekali. Lalu pasangan saya masih hidup, walaupun dia dengan orang lain. Tapi saya masih berharap satu hari dia kembali. Dan kalau dia kembali artinya tempatnya masih ada. Saya tidak mengizinkan orang lain menggantikan. Kecuali dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Yang artinya tempat itu boleh saya isi dengan orang lain begitu kan. Karena dia ada di surga. Tapi selama dia masih ada di dunia, tetap ada kemungkinan dia kembali dan kami dipulihkan. Dan mungkin itu menjadi satu kesaksian yang baik, yang bisa memuliakan Tuhan. Jadi ayolah kita bersama dengan Tuhan. Amin. Jalan dengan Tuhan. Iya. Tentu saja Sobat Pasutri banyak hal ya yang mungkin menjadi pertanyaan dari Sobat Pasutri. Tetapi karena waktu memang
kita harus selesaikan diskusi kita, obrolan kita pada hari ini. Dan kata-kata nasihat, Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan kepada Sobat Pasutri kita nih, yang mungkin mereka sedang mengalami hal ini, Bu. Ya. Ya. Perjalanan perkawinan kita tidak selalu mulus. Tuhan juga tidak berjanji bahwa langit selalu cerah. Ya. Ada kalanya badai menerpa, tetapi badai pasti berlalu. Tuhan pasti menolong. Walaupun kita harus melewati lembah-lembah kekelaman, pengalaman-pengalaman menyakitkan, tapi ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Pegang tangannya, jangan pernah lepaskan, dan terus berjalan kemana yang Dia pimpin. Amin, amin. Taati saja. Amin. Baik, Bu Charlotte dan Sobat Pasutri, kita sudah sampai di akhir perbincangan kita hari ini. Dan sekali lagi untuk reminder dan info untuk Anda bahwa Family Corner pindah waktu tayang, ya, Sobat Pasutri, menjadi setiap hari Senin ketiga jam 8 pagi. Jika saudara ingin bergabung bersama dengan komunitas kami, ya, saudara bisa mengikuti atau memfollow Instagram kami di Young Couple Fellowship GKY Mangga Besar. Dan jika saudara terus ingin mengikuti obrolan-obrolan dari seri Family Corner, Anda bisa langsung masuk ke www.berkathidupnet, atau saudara dengan bisa melihat langsung ke YouTube channel GKY Mangga Besar. Baik, Ibu Charlotte, boleh berdoa untuk kita pada hari ini? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sekalipun Tuhan izinkan kami mengalami hal-hal buruk dalam hidup kami. Tapi kami tetap melihat Engkau baik. Karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Turut bekerja di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Ya Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kepekaan. Ketika kami menjalin relasi suami istri. Kami ingin bersama-sama suami dan istri ada di dalam perjalanan iman ini. Kalau Tuhan izinkan salah satu dari kami mengalami perjalanan di mana mereka boleh diizinkan jatuh. Biarlah Tuhan terus menopang. Tuhan akan menopang tangannya. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya mau datang berserah. Membawa diri kami, membawa pasangan kami. Untuk Tuhan pulihkan. Karena Engkau sudah mati di kayu salib. Bagi dosa-dosa kami. Kau sudah bayar lunas. Kami tidak perlu lagi menyimpan kesalahan daripada pasangan kami. Kami harus datang merelakan itu, melepaskan itu di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga mengampuni setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oleh karena itu kami percaya keselamatan yang dari Engkau akan datang. Dan kami menyerahkan setiap keluarga yang boleh mendengar tayangan ini. Kiranya Engkau yang berkata-kata apa yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan yang memberitahu langkah demi langkah. Supaya kami seturut saja dengan pimpinan-Mu Tuhan. Kemanapun Engkau membawa, kami taat dan setia. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Sobat Pasutri, sampai bertemu lagi di dalam acara Family Corner selanjutnya. Salam keluarga bertumbuh.